3, 2, 1. Halo, halo, halo. Masih di jam 19:26 menurut waktu di jam tangan saya. Malam ini habis maksa-maksa buat rekaman. Masa? Jadi apa yang mau kita komentarin hari ini? Soal sekolah. Suasana hati sedang riang, gembira karena lihat ya sudah mulai ya anak-anak mulai sekolah. Dan Kelak. ya podcast siap. Ada yang protes guys. Jadi siap. Bentar ya. 3, 2, 1. Halo pendengar-pendengar yang selalu setia mendengarkan podcast kita di Rasio 1. Balik lagi bersama host yang paling ganteng sejagat raya, Muhammad Bentar Almerdi dan Bang Muluk. gue selalu ketawa gitu dengan panggilan dia. Muluk itu artinya raja, bro. Raja naon? Raja. Raja naon? Raja. Bahasa mana? Arab lah. Saya. Oke. Jadi apa nih bro yang bakal kita bahas di obrolan hari ini, malam ini? Pendapat kita tentang pendidikan. Karena apalagi kita sedang digembirakan ya dengan Digembirakan. ada bukan isu sih, ya berita yang berita mengabarkan bahwa sekolah tetap buka, udah mau mulai dibuka ya. Dan Ini di sangat beberapa sekolah kan membahagiakan. sudah mulai. Apa? Sudah mulai. Udah mulai. Dan sekolah gue juga, alhamdulillah minggu depan. Sekolah nih. Sekolah dong. Setelah 1 bulan berjalan nanti, aduh, pengen di rumah lagi. Sekarang gue happy terus 1 bulan lagi, aduh, pengen lagi corona gitu. Enggak lah ya. Sebenarnya gue kagok, men. Mendingan udahlah sampai nanti gue kelas 10 gitu, jadi ulangan di rumah. Aduh, bisa buka Google ya. Iya dong. Googling. Siap. Oke. Jadi how do you feel gitu dengan sekolah itu yang dibuka tuh, apa gitu impact yang bisa lo dapat di gua dulu sih. Ya lo lah. Yeah, I was a teacher and whenever I saw some posting barusan di sekolah tempat dulu gue pernah ngajar sudah membuka PTM. Sekalipun nggak ngajar lagi tapi seneng dong. Kenapa? Karena ya I really know nggak tahu aja gitu, mungkin naluri aja ya, maksudnya asik nih masuk lagi sekolah, dan ada rasa iri sih sebetulnya. Nah, that's why. Iyalah, kan nggak ngajar sekolah. Kan itu challenge yang lu ini. Iya. Ya iri kan nggak apa-apa, bos. Iya, nggak apa-apa. Buat lu apa sih yang nggak boleh? Kalau gue apa ya? Yang gue seneng tuh pertama duit jajan balik. Nah, corona gue nggak punya duit, sumpah duh. Duit jajan ngalir. Ketemu teman-teman yang sekitar 1,5 tahun udah nggak ketemu, excited gitu. Excited. Ketemu guru-guru. Oke. Kangen diomelin gue sebenarnya. Oke. Telat upacara gitu kan. Jangan telat, bolos aja. Keluar dulu kan udah beres baru. Dari mana kamu gitu kan? Keluar itu mah tuh lari. Diam aja di kelas. Ketahuannya lebih ini, bro. Kalau ketahuan pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Aduh, gue pengalaman tuh pura-pura sakit kan. Terus ke UKS dirawat cewek, dikasih teh manis, aduh, kompres, enak banget tuh men, serius. Nyesel dulu nggak gitu. Nggak. Tapi kalau soal upacara sih sebagai guru juga, gue mah sering bolos kali. Kenapa tuh? Wah gila, tidak baik bicara. Berarti kalau ada murid yang upacara bisa ngebantahnya,
kan guru itu harus dituruh dan digugu. Iya kan. Jadi kalau jadi lu bakal jadi ada contoh, ada guru yang baik dan guru yang tidak baik. Ya guru yang baik. Oh, berarti lu yang ngebaik dong? Baik. Nah, baik. Karena tidak upacara. Hah? Tidak upacara. Baik sih. Karena dalam hidup itu tidak ada jawaban yang hitam putih, bro. Maaf, sorry. Kalau tidak ada jawaban yang hitam putih, justru jawaban itu hitam putih ya. Tapi maksudnya tuh kita harus bisa menginterpretasi pada bahasa lu, men. Menginterpretasi maksudnya gini, kenapa tidak upacara itu menjadi hal yang baik? Hal yang baik mencontohkan untuk berani berbuat salah. Oh, berarti gue ntar pas masuk sekolah rambut panjang gak usah dipotong. Gak usah. Oh. Celana gue pensil-pensilin. Berani beda kan? Iya. Bentar, sampai emang bisa pensil gitu? Bisa. Kenapa gak bisa? Emang panjang? Panjang. Apanya? Celana. Lah, emang panjang lah. Oh, sekarang panjang ya? Emang sampai. Tuan sih. Emang zaman lu pendek, bro? Oh iya? Serius? Pendek. Gue gak pede kalau pendek ya, bos. Ya justru itu makanya. Kenapa sih? Paling kalau panjang tuh hari Jumat. Jumat panjang. Berarti punya dua. Karena hari Jumat itu adalah hari besar umat Islam. Jadi sekalian. Oh iya. Tapi kalau hari-hari lain gak usah tutup aurat. Ya kalau panjang sih bagus. Velasi banget ya. Ya velasi banget. Ya itu sih tuh jadi enggak sih tadi barusan ngelihat gitu ya. Mudah-mudahan ini juga memberikan pembelajaran yang bagus ya. Karena pada dasarnya kan hidup itu ngajarin kita untuk selalu melihat ke depan. Ya. Kita belajar lah dari apa yang kita bilang, kita belajar lah dari hidup ini gitu, maksudnya kalaupun kita dari mobil lah, kalaupun kita melihat ke belakang sesekali aja kan, dan itu pun lewat spion aja gitu ya, lewat spion kan orang nggak ada tuh supir yang lihat spion aja sepanjang iya kan, sepanjang yang dari mobil kan, dan spion tuh cukup kecil aja kan. Artinya proporsi untuk melihat ke belakang tuh hanya sebatas sedikit. Untuk istilahnya tuh hanya untuk mengukur gitu. Jadi ya perbandingan juga. Iya, untuk mengukur aja, lihat sekali gitu kan. Iya. Apa jadinya kalau seandainya kita tuh dalam jalan hidup tuh lihat ke belakang terus. Nah, dalam konteks hari ini kita baru masuk lagi nih untuk kalian yang sekolah ya. Masuk lagi sekolah, make sure you cherish the value of school, cherish the value of your teachers and friends. Iya, ada emang. Ya kan? Kadang juga sekolah tuh kadang ya gue gak dapat value sih. Apalagi di jam-jam pelajaran. Gitu, kayak apa sih gitu ini teh gitu. Dan lu kerasa banget kan ternyata gue tuh butuh guru gue gitu ya. Enggak sih. Enggak. Enggak ada yang bercanda dong. Butuh sekolah dan sebagainya kan. Betul. Butuh juga ya teman-teman ternyata, meskipun mungkin ada konflik dan sebagainya lah. Ada. Tapi malah konflik itu yang bikin hidup itu berwarna. Iya. Makanya cuma ada satu hal nih yang gue selalu takutkan. Apa? Kita di sekolah tuh untuk takut berbuat kesalahan. Iya. Ya kan? Padahal kalau kita memandang hidup ini sebatas permainan ya. Yep. Di dalam game itu ada istilahnya game finite dan game infinite. Maksudnya gimana? Game finite itu game yang capaiannya itu jelas. Contoh Tetris, kemudian juga Mario Bros. Kita bisa tamat kalau mencapai jarak tertentu dalam game itu, atau mungkin poin tertentu gitu ya. Yeah. Tapi kalau hidup kita tuh bukan finite game, itu infinite game. Infinite itu jadi yang jawaban benar salahnya tuh bisa beragam banget. Gitu. Maka kita harus menumbuhkan mindset itu tuh. Kita kan kalau di sekolah kan kita diajarin kayak gini ya. Oh, kalau kamu mau lulus, mau naik kelas, KKM harus di atas 70. Dan itu tuh yang jadi pertanyaan gitu di benak gua sebagai murid tuh kan kadang namanya manusia tuh
punya plus dan minus ya. Maksudnya ada kita tuh bisa berpotensi di satu hal gitu. Tapi yang gue rasain sekolah tuh memaksa untuk kita tuh ngeluarin bukan potensi, ngelakuin hal yang tidak suka. Hal yang tidak suka itu. Maksudnya kayak kadang kan ada orang yang nggak jago gitu di dalam seni musik, bahasa gitu kan. Cuman karena itu bukan hal yang notabene-nya bukan pokok di sekolah, mereka tuh dianggap siswa yang dalam tanda kutip bodoh gitu. Karena tidak bisa meninggikan nilai yang hal-hal yang pokok itu tuh kayak PKN, IPS, matematika gitu kan. Kayak ibaratnya kan, kalau orang pintar di matematika bilang pintar. Nah, fisika pintar. Tapi kalau orang dapat nilai bagus di seni, dia nggak dibilang pintar. Nah, gitu. Ya kan? Iya. Cuma dibilang dia punya sense of sense of thoughts misalkan. Bahasa Inggrisnya pintar, oke lah pintar gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pintar biasa aja gitu kan. Iya benar. Ya, sebetulnya hal kayak gitu bukan karena kesalahan melulu gaya pendidikan kita sih sebetulnya. Jadi kalau mungkin memandang sekarang punya insight, kenapa ya kita seolah-olah dipaksa untuk seperti itu? Sebenarnya yang akhirnya bermasalah itu adalah bagaimana kita memandang pendidikan. Kalau menurut gue ya. Jadi sebenarnya mau modelnya kayak di barat-barat atau mungkin kayak di Kairo gitu ya. Model sebenarnya kan kalau model-modelan Eropa tuh yang penjuruan model-modelnya itu sebenarnya tuh model yang warisan dari peradaban Islam sih. Jadi gue baca sejarah tuh kayak begitu. Jadi Islam. Bentar. Eropa? Iya. Warisan Islam? Iya. Jadi gaya pembelajaran Eropa ya itu tuh gaya peradaban Islam dalam membuat sekolah. Oh, di Baghdad ya? Al-Azhar pertama kan kalau nggak salah. Iya. Ada beberapa itu kan. Iya, Kairo kan. Iya. Jadi gini ceritanya, sebenarnya kalau berkaitan dengan itu, kan filosofinya pendidikan dalam Islam itu adalah mengubah kepribadian orang. Dan kepribadian itu apa? Kepribadian itu terbentuknya pola pikir dan pola sikap yang selaras dan sepadan. Jadi kalau misalkan lu punya pemikiran, kita diajarkan cara berpikir dengan cara pikir yang Islami, maka capaian pendidikan itu sukses atau tidak adalah dilihat dari apakah perilaku lu juga berdasarkan apa yang lu yakini. Nah, kayak gitu tuh. Maksudnya gimana bentar? Jadi kayak gini sih sederhananya. Jadi ketika lu jadi dasar dari pendidikan itu adalah tapi tujuan dari pendidikan adalah mengubah perilaku orang. Dalam Islam itu seperti itu. Ya. Bentar, yang dimaksud pendidikan mengubah perilaku tuh kayak gimana tuh? Jadi bukan hanya membuat orang tuh pintar, jago, eksak ataupun mungkin jago materi-materi keilmuan berbagai subjek aja gitu, tapi juga pada dasarnya bisa bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Sesuatu ilmu bermanfaat itu kalau hanya jika dia itu diterapkan gitu ya. Nah, makanya mau itu ilmu eksakta ataupun ilmu sains ataupun social science dan sebagainya, itu tuh semuanya tuh harus bisa diaplikasikan, gitu ya. Nah, itu tuh keberhasilan suatu ilmu yang membawa manfaat tuh dalam Islam tuh. Nah, hal yang lebih mendasar daripada itu adalah bahwa pendidikan itu memang ditujukan untuk merubah perilaku orang. Jadi bagaimana situasi yang formal di sekolah itu, itu tuh entah itu kedisiplinannya, nilai-nilai kejujurannya, nilai-nilai moralnya, akhlak dan sebagainya itu bisa dibawa ke dalam kehidupan. Karena kita tuh ibaratnya perlu satu tempat untuk mengkondisikan itu. Itulah sekolah. Dan dalam Islam modelnya itu adalah dulu tuh adalah bahwa ketika lu mau belajar tentang ilmu hadis, datangilah guru siapa. Ketika lu pengen belajar tentang math, datangilah guru siapa. Sains, datangilah guru siapa. Bahkan filsafat sekalipun, guru siapa. Sekarang kita tidak memandang, mungkin agak aneh ya kita bicara soal lu mau belajar soal hadis dan sebagainya. Tapi pada masa lalu tuh ketika ilmu tuh tidak berbentuk materi-materi yang sudah terstruktur dalam kurikulum. Kalau terstruktur sih sudah. Cuma maksudnya tuh kan makin kesini tuh orang mungkin lebih melihat, mungkin untuk anak
usia ini, untuk anak usia dasar yang paling penting itu adalah logiknya yang dibangun, ya kan? Atau mungkin kemampuan bahasanya yang dibangun, ya kan? Yang mana itu tuh, mana yang paling penting, dasar-dasarnya itulah yang kemudian akhirnya jadilah kurikulum tuh, gitu ya. Jadi SD tuh, ini kurikulumnya, kayak gitu tuh. Tapi sebetulnya hal ini jadi sesuatu hal yang kurang esensial sebetulnya, karena hanya mengajarkan ilmu alat, gitu ya. Kalau dalam Islam tuh dulu role modelnya adalah bagaimana supaya orang tuh bisa bersikap dengan benar. Nanti masalah masalah belajar matematika, bahasa ataupun yang lainnya, itu tuh adalah sebagai cabang aja gitu. Sebagai cabang untuk skill. Kan gini, makanya sekarang akhirnya kita bisa menemukan kan orang belajar math, belajar itu dalam sekolah dalam situasi yang sangat formal dan sebagainya, tapi tidak ada perubahan sikap dalam diri mereka. Ketika belajar mereka malas-malasan, bahkan tidak ada adab lah. Makanya dalam Islam tuh pembahasan tentang adab dalam belajar itu menjadi suatu hal yang sangat krusial gitu, dan itu tuh diturunkan dari pengalaman beribu-ribu tahun itu tuh. Tapi benar, gue tuh kadang kalau gue berpikir logika ya, kayak di SMP ya, guru tuh kan per mata pelajaran itu tuh kan beda-beda ya. Nah, si anak harus bisa menguasai semua dari berbanyak banyak guru. Nah, guru aja belum tentu kan bisa gitu, untuk misalnya ini guru bahasa Indonesia disuruh menyelesaikan soal matematika SMA. Apakah dia bisa? Kan belum tentu. Tapi untuk murid dia tuh harus bisa, Indonesia harus bisa, matematika harus bisa, fisika dan lain-lain. Padahal gurunya aja belum tentu bisa tuh, men. Gimana tuh? Jadi itu yang tadi gue bahas. Jadi bahwa kebijakan skematik kurikulum yang kita punya tuh diturunkan dari paradigma yang mendasar itu tuh. Jadi setiap apapun yang ada di dalam kurikulum pendidikan kita itu tuh pada dasarnya diawali dari visi kan. Visi itu diturunkan jadi misi. Diterjemahkan lagi menjadi tujuan. Ya visi itu tujuan besarnya kan. Ada tujuannya apa. Nah, makanya di sini ada perbedaan sebetulnya. Jadi masalahnya kalau kita bicara soal isu yang tadi lu angkat tuh, guru, kenapa sih kita harus menguasai banyak subjek padahal guru kita juga tidak, gitu ya. Bahkan banyak sekali guru yang suka meskipun dalam konteks bercanda ya. Misalkan ketika ada guru bahasa Inggris datang ke kelas, oke, mister, sesuainya pura-pura ngomong bahasa Inggris, dia tuh mengakui bahwa dirinya tuh juga nggak bisa gitu bahasa Inggrisnya. Gimana sih gini bacanya kan gitu. Itu kan sesuatu hal yang janggal harusnya. Tapi kan itu jadi hal yang keumuman. Maksudnya jadi hal yang seolah hal normal gitu ya. Maka sebetulnya kan dapat tuh poinnya yang tadi lu bilang, kalau guru aja nggak bisa kenapa kita harus gitu. Nah ini tadi kalau gue lihat ini harus kita bedain sih Tar. Jadi ini masalah teknis ya. Tapi yang paling mendasarnya itu adalah ada di tataran apa yang melandasi visi tersebut, ya. Jadi tadi gue bilang bahwa role model pendidikan yang vocational itu, yang penjurusan itu kan kita lihat contoh dari Barat ya. Dan itu tuh sebenarnya Barat tuh niru peradaban Islam. Nah, kenapa? Karena karena pandangan dasarnya adalah bagaimana membuat ilmu itu bisa applicable, bisa bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau orang belajar bahasa, itu tuh bukan untuk diujikan. Ujian itu cuma tools. Tapi pada dasarnya adalah untuk bisa dipakai di dalam berkehidupan kan. Iya, itu paradigmanya apa? Bahwa ilmu itu harus bermanfaat. Bahwa ilmu itu orang berilmu itu ya harus bisa mengaplikasikan ilmunya, ya kan? Dan akhirnya dia tuh ada perubahan perilaku di sana. Makanya dalam prosesnya pun berbeda banget. Nah, apa yang terjadi di Indonesia hari ini sebetulnya kita itu tidak clear dengan tujuan pendidikan itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tujuan pendidikan itu di undang-undang misalnya adalah menjadikan manusia bertakwa dan sebagainya, tapi itulah hanya jadi satu hal yang normatif, hanya nilai-nilai bagus aja gitu. Terus how to do it, how to achieve it, gimana cara mencapainya, kita tuh kadang-kadang tidak sinkron, ya.
Dan bahkan yang parahnya lagi adalah sering terjadi insanity. Apa tuh insanity? Terjadi kegilaan. Jadi suatu proses yang terus berulang sampai itu tuh dull. Sampai dull, ya bukan dull. Sampai itu tumpul dan para guru tuh tidak memahami hal itu. Dan ini ada satu lagi, ketika masalah apa ya? Masalah kerapihan gitu. Kerapihan. Kadang guru tuh kayak, kamu tuh rambut harus rapi, baju nggak boleh dikeluarin. Ya oke. Celana nggak boleh di model-model lah gitu. Ada yang cut bray, yang pensil dan lain-lain. Maksud gue kan itu tuh setiap orang punya lifestyle, punya fashionnya masing-masing ya. Dan kalau kita bawa ke ranah pendidikan, apakah ngaruh si lifestyle itu ke dalam pendidikan? Kan nggak juga gitu. Ke dalam hal pelajaran kan nggak juga gitu. Terus apa gitu yang bikin tuh sekolah tuh ada standarnya itu untuk ke dalam ke apa penampilan lah gitu. Oke. Apa sih? Jadi standarisasi itu juga tidak lepas dari kebudayaan sih sebetulnya. Standarisasi itu juga tidak lepas dari kebudayaan ya. Jadi yang pertama kali kalau dalam konteks kita di Indonesia, bahwa itu sudah ada sejak zaman Belanda. Yeah. Seperti itu. Jadi dia itu menunjukkan ini kan, menunjukkan strata sosial sebetulnya. Gitu ya. Tapi ini harus disclaimer dulu nih. Gua nggak mau bilang apakah itu baik atau buruk, bukan. At least untuk pembahasan di sini ya, obrolan santai kita ini, gua nggak mau bilang itu tuh baik atau buruk. Yang barusan asumsi lu tuh ya. Termasuk juga apa yang terjadi hari ini. Tapi gue harus ceritakan bahwa adanya penyeragaman itu adalah ketika dulu di zaman Belanda itu kan ada sekolah untuk ningrat tuh. Ya kan, tahu sendiri kalau ningrat maksudnya secara strata sosial mereka tinggi. Masa iya sih berpakaian kayaknya orang kampung gitu. Maksudnya tuh. Tapi kan kalau sekolah-sekolah rakyat boro-boro pakai seragam, brother. Ya kan? Mereka nyeker juga jadi gitu. Dan yang paling esensial itu kan sebenarnya bukan ada pada di penyeragamannya itu. Itulah yang tadi gue bilang bahwa apa yang terjadi dengan sistem pendidikan hari ini, kita tuh bisa dibilang mengulangi satu hal ya sampai itu tuh terasa dull. Sampai itu terasa tumpul gitu. Apa esensinya begitu. Jadi gue juga gak pengen nyalahin lu ya kalau misalnya lu punya pendapat bahwa kenapa sih rambut gak boleh panjang, kenapa sih harus di ini dan sebagainya. Ya penyeragaman itu betul. Ada juga orang yang akhirnya juga kan kebijakan itu juga didasarkan atas dasar ya udah supaya orang kaya sama miskin teh sama gitu. Kalau pakai seragam kan nggak kelihatan mana yang kaya mana yang miskin kan. Tapi kan maksud gue seragam maksudnya seragam tuh mau kaya mau miskin di SMP putih biru, di SMA putih abu-abu. Enggak logis juga kalau dia maksudnya kalau dalam sepatu oke, gue masih bisa gitu kan. Tapi kan kalau seragam ya sama aja. Yang membedakan tuh cuma modelnya doang kan. Iya itu dia kan. Maksudnya gini, lo belum nangkap berarti ya. Maksudnya tuh gini Tar. Jadi adanya penyeragaman itu, jadi kita tuh kadang-kadang tidak lepas dari apa yang sudah jadi kebiasaan di masa lalu. Jadi asal mula adanya seragam itu di sekolah-sekolah kayak mulu. Iya, cuman kenapa kita selalu terikat dengan masa lalu? Bukan masalah hanya terikat di masa lalu, cuma kan itu tuh orang juga akhirnya memahami konteks seragam, ada penyeragaman sekolah, kemudian kurikulum harus begini-begini. Itu tuh adalah bagaimana mereka didasari dari bagaimana mereka melihat pendidikan. Jadi orang tuh kalau misalkan terdidik, kalau standarnya adalah bahwa yang terdidik itu adalah orang yang rapi gitu kan, bisa disiplin dan sebagainya. Tapi cara yang rapi kotak-kotak itu pada korupsi. Wait, bentar dulu. Jadi untuk disiplin itu bisa jadi diterjemahkannya nih ya. Diterjemahkannya menjadi apa tuh? Menjadi pakai seragam. Ngerti nggak? Sepatu harus hitam. Ya. Rambut harus cepak. Kalau perempuan banyak harus diikat. Kalau berjilbab harus bagaimana? Sebagainya kan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya itu tuh hanya penerjemahan dari tujuan pendidikan. Gitu. Makanya sebetulnya kalau kita mau bicara hal yang lebih deep lagi soal pendidikan, kita bisa berdebat banget tuh bahwa bukan di sana tempat yang krusial untuk pendidikan tuh gitu.
Tapi masalahnya juga kita tidak bisa lepas dari culture yang sekarang kita bangun, yang sudah mendarah daging itu gitu. Paham ya? Paham. Gitu. Tidak lepas dari itu juga. Nah, masalahnya gini, tadi gue sempat bahas soal kalau hidup dalam permainan, maka ada 2 jenis permainan kan. Ya. Ada finite dan infinite game. Jadi finite game tuh yang indikatornya jelas. Lu lulus kalau kayak gimana. Misalnya kalau lu naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 itu harus semua nilai di atas KKM ya kan? Ya. Di atas KKM. Kalau ada yang di bawah gimana? Remedial dulu baru bisa naik kelas, baru dibilang aman, ya kan? Ya. Nah, di satu sisi ini ada bagusnya. Tapi kalau ini tidak difahami sebagai sesuatu hal yang ini tuh tidak boleh jadi rutinitas. Ini tuh tidak boleh jadi suatu hal yang rutin. Iya kan? Bahkan setiap pengajar tuh harus paham kenapa harus ada penyetaraan 70, misal KKM 70 dan sebagainya, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Kalau mereka tidak paham hanya melakukannya sebagai rutinitas, yang terjadi adalah kegilaan. Karena banyak banget tuh dalam prosesnya ya. Orang tuh akhirnya cuma ngejar angka 70 itu nggak peduli itu caranya mau dengan kecurangan dan sebagainya. Dan guru pun kan akhirnya juga ngasih remedial tidak serta-merta seideal yang seharusnya gitu. Yang kan gini, kalau remedial itu kan perbaikan ya. Dan perbaikan itu berarti kan artinya memberikan kesempatan kedua. Ada proses yang harus dilakukan. Apa? Dia harus belajar lagi kan. Iya nggak sih? Iya, harus belajar lagi. Tapi banyak juga akhirnya karena tidak memahami kondisi tersebut, akhirnya jadi dull. Jadi seolah yang penting ya udahlah asal udah ada proses dia naikin aja 70. Ya kan? Kan jadi satu hal yang menipu gitu. Ngerti ya? Benar. Jadi satu hal yang menipu. Jadi seolah murid tahu udah dapat 70 aman. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Padahal kemampuan realnya itu cuma 30. Benar. Nah, itu dia. Makanya ini balik lagi ke hal yang lebih paradigmatik. Apa tuh yang maksudnya lebih paradigmatik? Ada di titik di mana apa sih cita-cita pendidikan itu? Benar. Iya, apakah dengan remedial itu mengubah perilaku manusia nggak? Apakah merubah perilaku siswa nggak? Dan kalau kita mau kejar nih ya, masuk akal juga yang lu bilang. Ketika orang bilang, apakah dengan menguasai semua pelajaran itu akan merubah perilaku manusia? Enggak. Ada yang mengubah, iya. Dalam konteks gue ya, gue dulu langganan remedial. 2 pelajaran yang paling sering gue remedial itu adalah biologi dan bahasa Inggris. Dan dua-duanya itu gue expert. Maksudnya tidak terlalu expert, tapi di masa-masa SMA tuh bahkan ada hikmahnya tuh bahwa gue tuh jadi ahli gitu di dua hal itu. Gitu. Bahkan dulu pernah ada yang ini menurut gue sih ini adalah apresiasi tertinggi dari guru biologi gue ya. Jadi di kelas 11 gue remedial terus langganan selama semester 1 tuh karena nggak ngerti konsep tuh. Tapi my teacher doesn't give up on me gitu. Jadi pokoknya ngasih nilai itu seadanya. Sampai itu tuh ngulang remedial tuh berapa kali. Dan untuk kasusnya gue nggak mau nyontek dan sebagainya, bukan soal idealis, tapi gue coba berpikir jernih aja gitu. Dan akhirnya justru biologi itu adalah pelajaran the best subject I can do. One of the best subject I can do. Gitu. One of the best gitu. Bahkan ketika ada proyek-proyekan biologi atau apa, gue dipanggil gitu. Gitu meskipun sih butet guru gue tuh waktu dulu nggak bilang banyak muji atau gimana, tapi gue tuh dipanggil. Dan yang waktu itu bersamaan dipanggil sama gue tuh orang-orang yang memang dia top 10, bahkan juga yang apa namanya tuh juara umum. Maksudnya emang dari awal berpotensi. Iya gitu kan. Terus gue masuk tuh ke lingkaran itu. Apaan nih gitu kan. Oh iya, tapi gue juga sadar diri gitu ya. Maksud sadar diri itu dalam artian memang dalam hal biologi, misal for example, I can do it better gitu than anybody else gitu. Gue tau lah gitu. Nah dari situlah yang akhirnya juga itu yang jadi prinsip gue selama mengajar bahwa gimana caranya pembelajaran pendidikan itu harus menghasilkan perubahan perilaku. Mereka gue strike banget dan terhadap nilai itu gue sangat sangat bisa dibilang pelit, tapi nggak pelit juga sih sebetulnya. Apalagi gue ngajar anak SD, toleransinya lebih luas sebetulnya. Gitu.
Meskipun di beberapa masa juga ada juga yang susah. Nah kayak gitu. Itu kan berangkat dari paradigma. Kayak gitu contoh. Oke, gak kerasa nih. Udah 30 menit kita ngobrol. Panjang kali malam. Iya, masih panjang. Nah terus kalau menurut lu sendiri gimana? Kenapa lu kepikiran untuk apa? Ngomongin bahwa kayaknya lu termasuk yang keberatan. Kenapa juga harus menguasai semua bidang? Karena I think tuh gimana ya? Semua manusia tuh punya hal tuh yang apa ya, plus minus gitu. Dan kita tuh bukan seolah-olah emang dipaksa untuk menyukai hal-hal yang tidak kita sukai. Maksudnya notabene gue suka IPS nih. Dan gue kurang suka matematika, jujur aja nih. Tapi ada tuntutan dari sekolah, dari keluarga gitu untuk gue tuh menguasai itu. Tapi yang dalam mindset gue tuh gue maunya gitu. Orang tua tuh ngerti gitu, gue tuh suka di IPS gitu. Doronglah gitu, gue tuh potensi gue tuh doronglah gitu untuk para IPS, dan sekolah pun harusnya ya. Yang gue mau tuh ya kan sama aja ngebodohin gitu. Kalaupun banyak orang tuh yang biar bisa dia KKM gitu pas ulangan teh bela-belain kayak bikin contekan di tangan, di bawah kaos kaki gitu kan, hanya untuk mengejar tuh nilai gitu, tapi bukan manfaat dari ilmunya itu gitu kan. Sama aja maksudnya kita tuh sekolah buat apa? Menimba ilmu. Apa ilmu yang kita dapat? Kalau dalam kondisi itu kita tuh terpaksa untuk melakukan hal yang tidak kita suka. Makanya ilmu tuh bakal terbentur gitu, maksud aku teh. Nah itu sih sebetulnya satu kefatalan baik itu dari sisi murid ataupun dari sisi sekolah ya, bahkan guru juga. Kenapa? Jadi gini, masalah tadi ketika lu dituntut untuk menguasai semua bidang, sebenarnya bukan dituntut untuk menguasai semua bidang, tapi dituntut untuk setidaknya tahu. Cuma nih ada yang gue juga beratan sebetulnya dengan sistem seperti ini. Yang bikin gue keberatan itu adalah kenapa juga harus ada batasan KKM? Nah, benar. Nah, itu kan maksudnya kan kalau orang pingin sekolah itu hanya untuk bikin tahu, ya udah lu kasih porsi, terus masalah orang itu bisa segimana itu jangan ditentuin dengan nilai KKM gitu, tapi dibenahi dengan dikasih pertanyaan misalnya tadi dia nggak suka, dia nggak tahu, dan kasih arahan gitu. Bukan malah kalau kita terpatoknya dalam KKM, kadang orang tuh gila. Kenapa betul. Gila? Karena dia tuh anjir, gue misalnya ada orang tuh yang punya batas tapi dia tuh nggak bisa sampai dalam KKM mendingan. Gue udah gila bela-belaan nih gitu, belajar cuma tapi nggak nyampe nilainya. Terus apa yang kita dapat dalam ilmu itu gitu? Ilmunya nggak dapat, having fun-nya nggak dapat, value-nya malah acak-acakan. Terus maksudnya sekolah menimba ilmu itu dari mana gitu, maksud gue tuh. Gitu. Sebenarnya itu tuh kan harus dikontrol. Jadi fungsinya guru tuh harusnya di sana untuk memenuhi gap itu tuh Jadi secara umum pendidikan mengharuskan lu harus belajar IPS, karena nggak mungkin juga lu hidup ya cuma belajar IPS doang. Karena dalam ilmu sosial tuh kan tidak lepas dari itu satu. Cuma yang disata dan disinilah kuncinya value dari seorang guru harusnya. Dimana guru itu harus bisa membuat muridnya tuh bukan bisa ngerjain soal, ngerti nggak? Bukan bisa ngerjain soal tapi memahami, tapi adalah bagaimana dalam setiap latihan-latihan hidup mereka di sekolah ya, dalam konteks sekolah itu tuh membuat anaknya tuh mampu berkembang ya, untuk mau berbuat salah dan merasa oke kalau berbuat salah. Kalau salah ya lu perbaiki gitu. Jadi bukan artinya gini, bentar lihat nilai 57 misalnya buat math ya, terus kamu remedial ya, harusnya ada pendekatan lain yang misalkan bicara begini, kenapa kamu 57? Nah itu yang istilahnya sekarang tanya kan. Nah itu yang bukan hanya gue tapi murid-murid yang punya nilai di bawah KKM yang notabene gue tahu mereka tuh bandel ya, tapi itu yang mereka mau tuh gitu kayak guru tes soal gitu. Jadi konseling itu bukan tugas guru BK doang. Nah serius gitu kan? Iya benar. Nah memang maksudnya, dan ada satu pengalaman yang merubah hidup gue sampai gue tuh suka banget sama bahasa Inggris. Apa tuh? Ketika gue remedial, it's the only time I've got this feeling. Jadi kelas 12 tuh gue remedial, dan kemudian ada satu guru
guru bahasa Inggris yang dia deketin terus nanya, kenapa kamu remedial? Aku juga gitu di IPS. Iya. Dan disitu mikir, ya saya bilang, saya nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Ya nggak ngerti. Terus dia ketawa coba, senyum, terus dia bilang apa? Try harder katanya. Dari situ tuh, gue nggak punya alasan lagi. Mungkin gue tuh memang nggak mencoba dengan keras. Itu juga yang gue dapetin tuh kalau pas waktu mungkin awal-awal kelas gue tuh masuk orang yang malas ngerjain PR. Gue dapetin tuh kayak, nah udah tugas gue numpuk kan, wah ini kalau guru gue dengar, Bu Seni makasih banget nih udah pernah nanya kayak, bentar kenapa gitu, apa sih yang sulit dari IPS gitu, katanya kamu suka sejarah, cuman kenapa gitu Bu, aku jawab gitu, Bu kadang saya tuh suka ngantuk gitu Bu kalau disuruh ngerangkum banyak-banyak tuh gitu, suka maksudnya nggak enjoy gitu untuk ngerjainnya gitu. Terus Bu Seni bilang gini kayak, ya udah gitu, itu masalah kamu ya, cuman ibu maaf cuman bisa ngasih nilai segini, kalau mau ibu bimbing katanya teh untuk gimana cara menyukai IPS. Suka dulu sama IPS baru kamu ngerjain gimana, ibu bimbing 2 hari. Dari situ kan wah boleh juga nih gitu kan. Tadi langsung di sana kayak gue tuh dapat value-value yang oh ternyata belajar IPS tuh asik ya gitu. Kayak tuh kayak time lapse gitu kan, bukan time skip gitu ke yang tahun-tahun berikutnya gitu, tahun-tahun lalu gitu. Terus juga memahami isu-isu sosial gitu tentang perdagangan kan, kalau yang gue ya perdagangan dan lain-lain gitu ya, sosial gitu. Ternyata asik ya. Dan itu tuh membuat gue tuh untuk berpikir, oh ilmu ini tuh bisa diterapin gitu di dalam hari-hari gitu. Nah itu tuh pendekatan yang bikin gue tuh kayak asik ya belajar IPS tuh gitu. Dan di sana ya gue ngerjain IPS tuh enjoy ya gitu, mau berapapun halamannya, disuruh ngerangkum sebab juga gue gak masalah gitu kan. Kayak gitu. Ya, itu kan perubahan perilaku kan. Betul. Itu poinnya. Dan kita masing-masing tuh punya momen wow lah, momen momen ya. Yang kenapa kita tuh kadang-kadang excel di satu bidang. Ya gak sih? Ya. Dan itu tuh sesimpel bahwa kita merasa diperhatikan. Betul. Sehingga kita tuh berubah. Nah itulah sebetulnya value of the teacher. Jadi value of the teachers tuh ya yang bikin orang tuh kalau lu nggak suka, lu tuh bukan lari dari situ, tapi belajar untuk menyukai kan. Dan makanya heran banget kalau seandainya keberadaan guru itu justru menjadi satu hal yang menutup-nutupi ketidakmampuan siswa. Artinya gini, siswa dapat nilai jelek, ya udah deh remedial aja. Jelek lagi, ya udah deh remedial lagi. Jelek lagi, remedial lagi, tanpa ada pendekatan apapun yang dia lakukan untuk mencoba mengubah si anak itu. Dan anak tuh jadi gila men, maksudnya dia tuh anjir ini harus gimana. Dan ajaran trennya apa? Curang. Betul. Yang opsi terakhirnya apa? Curang. Betul. Soalnya dia udah bingung, dia udah gila, ngapain lagi, gue harus ngapain gitu. Gue belajar semalaman, sok remedial dikasih jangka waktu berapa? 2 hari. Sorry itu gue sebagai anak disuruh memahamin satu setengah semester gitu dalam jangka waktu 2 hari. Walaupun itu dengan soal-soal yang sudah ada, tapi kan 2 hari men. Itu tuh poinnya. Kadang-kala soal yang diberikan sama kan gitu. Jadi artinya juga memang yang dikejar tuh bukan value untuk orang tuh berubah, memahami, untuk jadi suka, tapi gimana caranya untuk achieve angka KKM. Iya benar. Sangat mekanis. Iya. Itu tuh yang terjadi. Dan lu tuh ngebebanin tuh untuk orang yang belum 17 tahun men gitu. Ya sorry tuh sih gue bilang orang tuh labil. Dia masih suka main gitu kan. Di pulang sekolah tuh ya memang ada, gue nggak bilang semua murid gitu kan. Cuman kebanyakan anak muda mana sih yang tiap hari itu dia melulu belajar aja, kan nggak ada gitu kan. Ada sih gitu, cuman kan hal wajarnya orang anak tuh seneng main gitu. Kenapa lu tuh sebagai guru tuh nggak coba tuh matematika tuh kayak bermain loh gitu, kayak lu tuh ada tujuan nih cara menyelesaikan itu
ibaratnya tuh kayak ya itu tuh cara menyelesaikannya, cara mencapai tujuan tuh dengan lu tuh ngitung gitu kan, dengan pendekatan itu tuh maksud gua lebih logis gitu kan, membuat anak-anak tuh fun gitu maksud gua tuh. Enggak cuma lu kasih materi ulangan gitu, materi soal tanpa lu ngejelasin gitu bahwa apa sih arti dalam materi-materi lu tuh gitu. Jadi ngebuat tuh si murid tuh enjoy dengan apa yang lu sampaikan, si murid tuh tahu gitu apa yang lu sampaikan gitu. Ya itu adalah problem pendidikan kita sih sebetulnya. Jadi kalau gue lihat sendiri bukan titik beratnya sih bukan di model kurikulumnya. Jadi gue sama sekali tidak keberatan kalau misalkan anak-anak ya diperkenalkan dengan sains, social science, math, logic dan sebagainya, bahasa dan sebagainya. Enggak. Justru kalau di usia lu nih ya, usia orang masih terik matahari gitu ya, maksudnya powerful lah ya, dengan potensi yang sangat banyak. Terus kemudian lu hanya membatasi diri, ya udah gue mah cuma pengen matematika aja. Bullshit, bro. Nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin lu senangnya matematika doang, ya udah matematika doang. Lu senang IPS doang. Tapi masalahnya ilmu itu tersambung. Nah, masalahnya adalah skema dari pembelajaran itu, dari setiap lesson itu tidak saling bersambung. Gara-gara apa? Gara-gara kadang-kadang keterbatasan ilmu yang dimiliki guru. Iya. Benar. Jadi kalau guru bahasa Indonesia seolah cuma paham bahasa Indonesia doang. Ya kan? Padahal nggak boleh kayak gitu. Seorang guru bahasa Indonesia harus betul-betul memahami agamanya. Harus benar-benar bisa juga math-nya. Harus juga bisa PKN-nya misalkan. Sainsnya, biologinya, sekalipun ilmunya umum. Iya nggak sih? Sekalipun umum. Jadi nggak boleh hanya terbatas di situ. Itu loh maksudnya. Jadi karena yang guru tuh yang akhirnya menunjukkan jalan bahwa lu belajar ilmu ini tuh adalah untuk melihat potensi lu di mana. Betul. Siapa tahu lu sekarang benci math tapi suatu saat lu jadi arsitek. Ya kan? Kan arsitek tuh kalau kita lihat ya, pekerjaan mana sih yang tidak membutuhkan skill polimer? Benar. Pekerjaan mana sih? Jadi seorang manajer, dia perlu tahu hubungan relasi, ya kan? Kalau bicara soal relasi, bahasa tuh, bagaimana tata dan sebagainya. Betul. Dia tahu posisi dia sebagai warga negara. Arsitek juga IPS kan itu, atau tata letak gitu kan. Dia juga perlu tahu logika yang dilatih dalam matematika. Jadi nggak ada pekerjaan di dunia ini yang betul-betul hanya satu keterampilan. Berpacu dalam satu subjek. Bahkan kalau if you want to be a farmer, just a farmer, jadi buruh tani misalkan, ya, apakah lu cuma perlu tahu caranya penyemaian? Enggak sebetulnya. Lu harus bisa ngitung. Kalau misalkan sayurnya udah ini ya, udah misalkan sudah dipanen, nggak bisa ngitung, mau gimana? Atau cara menghitung jangka waktu bibit dan sampai berbuah gitu. Atau apapun itu. Prediksi. Jadi pada dasarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi dan itu ya sebenarnya role model yang tadi lu protes itu bukan masalah utamanya. Tapi masalah utamanya itu adalah karena siswa-siswa kita itu, pelajar-pelajar kita itu tidak terbentuk mentalnya. Karena capaian lulusnya mereka, naik kelasnya mereka adalah angka yang mekanis. Ngerti nggak? Ngerti. Itu yang sangat gua benci gua juga. Keberatan. Dan ketika gua mencoba merubah hal itu, selalu terbentur dengan sistem, tembok bernama entah itu culture lah, sistem lah, kayak gitu tuh. That's why I choose to be mendingan udah deh avoid ini first, terus nanti belajar dulu dah. Ya makanya gue juga senang bikin dengan ada platform ini tuh. Maybe ya mungkin ada guru yang ngedengerin, ada murid yang ngedengerin, mungkin mereka bisa ngebentuk sistem pendidikan yang lebih baik lah gitu. Amin. Dan sebetulnya kalau misalkan kita bicara soal bagaimana menghadirkan better education ya, gue pikir startup kayak Ruang Guru tuh bisa banget. Kenapa bisa banget? Ya kalau kita cuma ngejar materi, capaian anak itu bisa ngerti dan sebagainya. Oh iya, Ruang Guru udah lebih bisa. Baik invest di Ruang Guru daripada sekolah. Iya benar.
waktunya bebas kapan aja. Iya. Tapi masalahnya ruang guru tidak akan bisa menjawab apakah mental akan terbentuk atau enggak. Iya. Nah kalau sekolah, jadi value dari sekolah itu adalah menghadirkan value itu, hal yang lebih, keteladanan itu, bersosial. Bukan hanya bersosial. Iya, maksudnya kan hal-hal yang gitu tuh gak akan dapat di ruang guru gitu kan. Oke, betul. Sosialnya dapat. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup. Yang membuat kita terus bertumbuh. Horor nggak sih kalau kita tuh cuma dididik, ya? Oh berhasil tuh kalau lu achieve angka segini, ini berhasil. Benar. Terus gimana dengan kalau tidak achieve angka segini? Lu merasa bodoh seumur hidup. Iya. Padahal lu punya potensi yang sangat banyak. Iya kan? Iya. Makanya banyak sekali teman-teman gua nih yang di jalanan dia bilang, ada gua mau bodoh. Padahal dia tuh sebenarnya pintar. Gitu. Cuma karena malas aja kan, dan dia tidak menemukan momentum yang pas. Ohnya itu tuh. Yeah. Momennya aja tuh untuk berubah. Yeah. Dan itu tugas guru gitu. Betul. Itulah value dari seorang guru, dari teachers dan school gitu ya, dan sekolah gitu. Nih guru-guru nih, siapa tahu ngedengerin. Jadi sebenarnya PR-nya banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita mau apa ya, dalam istilah bisnis kan ada disruptor ya. Para disruptor itu orang yang mengganggu gitu, orang yang mengganggu pendidikan. Ruang guru itu sudah menjadi disruptor yang oke banget tuh. Ruang guru, Zenius ya, Quiper gitu sebagainya, itu tuh startup yang mereka begitu tuh. Cuma tidak bisa menghadirkan value, perubahan sikap. Perubahan sikap mungkin nggak muncul, mungkin banget. Ketika misalkan orang yang tadinya kesulitan belajar matematika, di ruang guru di punya Zenius, tips yang ini kan. Zenius, terus ternyata seru matematika tuh. Berubah kan sikapnya. Oke. Tapi masalahnya dalam hidup nggak gitu, bos. Dalam hidup itu ada hal yang lebih beragam jawabannya. Bahkan ketika istilahnya, ketika lu gagal achieve sesuatu, yang membuat lu salah itu bukan ketika kegagalan itu tuh, ketika lu nggak achieve nilai itu, tapi sikap yang lu tunjukkan setelahnya. Apakah lu belajar atau enggak, atau lu malah jadi nyontek misalnya gitu. Nah itu tuh jawaban-jawaban itu, dan itu yang luput dari pendidikan kita. Dan mungkin many teachers have no idea about this. Clueless. Bukan tidak tahu, tapi have no idea aja. Iya benar. Nggak tahu mesti ngapain. Iya benar. Tapi di samping itu, makanya tadi kan gue bikin status ya, beranilah berbuat salah. Dan belajarlah dengan cepat. Kesalahannya. Belajar aja. Jadi kuncinya gitu, kalau buat salah, belajar dengan cepat. Iya. Dan mulailah menghargai, berpikir tentang apa value dari sekolah, value dari guru-guru lu, value dari teman-teman lu, ya. Dan dari sanalah mudah-mudahan kita tuh bisa berkembang. Benar. Gitu. Dan kalau lu buat salah tuh harus, maksud gua tuh jangan terparadoks dengan kesalahan yang sama gitu. Banyak orang sekarang tuh udah tahu salah tuh tak terjebak gitu, terjebak dengan dalam kesalahan yang sama gitu. Oke, misalnya let's say lu gagal di dalam bermatematika, ber-IPA gitu. Cuman itu tuh harus lu jadiin batu loncatan gitu. Maksudnya teh kayak jangan sampai tuh lu tuh terus aja gitu untuk terjebak di dalam kesalahan yang sama gitu. Mungkin kalau lu nggak bisa sendiri, cari orang yang mungkin bisa ngebimbing lu untuk bisa keluar dari keterjebakan itu gitu. Karena gue yakin lu butuh orang gitu untuk bisa ngebimbing lah gitu, untuk bisa terlepas dari jebakan itu. Dan gue pun seperti itu gitu, dengan adanya Kang Lukman gitu, yang notabene juga guru, gue sering sosialisasi gitu tentang gimana cara menyukai lah hal yang gue nggak suka gitu, mempelajari apa yang kesalahan gue gitu. Karena gue yakin, jangan, kalau lu punya orang tua, tanya ke orang tua, atau lu punya teman yang lebih dewasa, tanya ke teman dewasa. Jangan sungkan gitu dengan kesalahan yang lu punya tuh gitu. Jangan jadi malah jadi aib gitu, ngerti nggak sih?
Kayak kadang orang tuh malu bertanya tuh kadang karena malu gitu. Misalnya kayak, aduh aku tuh pengen nanya matematika tapi nanti aku disangka bodoh lagi. Mindset itu yang jangan sampai tertanam di diri kalian tuh gitu. Intinya kan pepatah bilang malu bertanya saat di jalan juga kan gitu. Intinya sering bertanya aja tentang apa yang lu nggak bisa gitu. Insya Allah kok sering dengan lu bertanya ke banyak orang, banyak insight yang berbeda dari mereka, dan lu tuh bakal dapat warna baru gitu dan mulai menyukai apa yang lu nggak suka gitu. Kayak gitu. Itu aja sih yang bisa gue bilang gitu. Oke. Biasanya terakhir mungkin ya. Yep. Jadi sekolah itu hanya sebagai sarana aja sih. Benar-benar. Sarana dimana kita tuh menumbuhkan hal-hal positif. Tapi ada tapinya nih. Apa? Bahwa sekolah itu tidak cukup untuk menjadi bekal kita hidup. Benar. Karena yang gue alamin juga banyak hal-hal yang kita pakai di hidup teh di luar dari ajaran sekolah gitu. Entah itu untuk bersosial, entah untuk menjalani hidup lah gitu. Banyak hal-hal yang kita dapat tuh nggak cuma dari sekolah gitu. Entah itu kita banyak bergabung di semua circle, terus kita mempelajari apa sih gitu, setiap orang tuh punya apa-apa dan kita aplikasikan ke hidup kita gitu kan. Banyak juga hal yang kita bisa dapat gitu di dalam kita bersosial setiap hari ya. Masalahnya cuman lu mau mempelajari aja atau enggak. Dalam lu bersosial lu cuman mau buang-buang waktu atau mengambil ilmu dalam setiap hari lu nya aja, itu doang sih. Ya mungkin segitu atau ada lagi bro? Ya cukup aja kali ya. Ini ngobrolan malam ini lumayan panjang sih ya, dari kemarin. Ini lumayan panjang. Lebih panjang ya? Iya. Oke. Kalau gitu see you to the next obrolan. Okay, See you.